Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan judul video Anti Diabetes. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah fitoterapi dan bioaktivitas. Sebelum masuk ke video, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Intan Nurmalilita dengan NIM 2201067 dan teman-teman saya Nadia Basya Salisa dengan NIM 2201075 dan Tengku Syarifah Alia Zahira dengan NIM 2201091. Kita lanjut ke pengertian. Pengertian diabetes adalah penyakit yang disebabkan adanya gangguan metabolisme ditandai dengan naiknya kadar gula darah dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan penyakit komplikasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab diabetes. Yang pertama itu usia. Semakin bertambahnya usia, semakin tinggi kemungkinan terjadi resistensi insulin, di mana insulin masih diproduksi oleh tubuh tetapi dengan jumlah yang sedikit. Yang kedua yaitu genetik. Penyakit ini dapat diturunkan kepada sang anak jika salah satu anggota keluarganya itu memiliki riwayat diabetes, dan kemungkinan terjadi itu hanya 50%. Dan bisa saja tidak terkena diabetes jika sang anak mengatur pola makan atau pola hidup dengan sehat. Yang ketiga yaitu pola makan. Pola makan sangat mempengaruhi gula darah dalam tubuh. Jika kita tidak dapat mengatur pola makan dengan baik, akan menyebabkan terkena diabetes. Contohnya yaitu pada orang-orang yang suka mengonsumsi makanan cepat saji, minum minuman alkohol, minuman manis, dan makan makanan manis. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Penderita diabetes biasanya banyak dialami oleh wanita, karena secara fisik wanita memiliki peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar daripada laki-laki, yang membuat lemak di dalam tubuh menjadi mudah terakumulasi akibat proses hormonal sehingga wanita beresiko terkena diabetes. Yang kelima yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini juga sangat mempengaruhi karena aktivitas fisik dapat membakar gula darah dalam tubuh menjadi energi dan tidak adanya penumpukan gula dalam tubuh. Selanjutnya yaitu tipe-tipe diabetes. Yang pertama, tipe diabetes mellitus tipe 1. Penyakit ini penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Yang kedua yaitu diabetes mellitus tipe 2. Biasanya lebih mungkin terjadi pada orang dewasa dan lansia karena faktor gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang gerak dan berlebihan berat badan. Akibatnya, sel-sel tubuh tidak dapat memproses glukosa dalam darah menjadi energi dan glukosa pun akhirnya menumpuk di dalam darah. Yang ketiga yaitu diabetes gestasional. Diabetes tipe ini biasanya terjadi pada ibu hamil. Diabetes ini terjadi selama kehamilan walaupun sang ibu tidak menyadari dia terkena diabetes. Berikut ini ada 3 tanaman yang kami ambil yang berkhasiat sebagai anti diabetes. Yang pertama ada kayu manis, kedua daun salam, dan yang ketiga daun sirih merah. Masuk ke tanaman yang pertama yaitu kayu manis. Nah, senyawa cinamaldehid pada kayu manis atau Cinnamomum cassia ini dapat meningkatkan transport glukosa oleh glukos transporter 4 pada sel adiposa dan otot skeletal sehingga dapat menurunkan glukosa darah, polifenol, dan flavonoid yang memiliki kemampuan menangkap radikal bebas, terutama pada sel beta pankreas. Cara pengolahan kayu manis ini yaitu siapkan 1 gram kayu manis, direbus dengan air secukupnya. Jika sudah mendidih, biarkan dingin, tuang ke dalam gelas dan siap diminum. Tanaman yang kedua, daun salam atau Syzygium polyanthum memiliki kandungan senyawa flavonoid, tanin, dan terpenoid yang berkhasiat dalam penurunan kadar glukosa dalam darah. Cara pengolahan daun salam ini yaitu ambil dan cuci bersih beberapa helai daun salam, kemudian dikeringkan pada suhu ruang
selama lebih kurang 3 hari. Jika sudah kering, rebus daun salam dengan 600 ml air dan infusa daun salam siap diminum. Daun sirih merah atau Piper crocatum juga mengandung senyawa flavonoid dan alkaloid yang berguna sebagai antidiabetes. Cara kerjanya yaitu dengan mencegah kerja enzim aglukosidase, asam lemak, dan menangkap radikal bebas. Pengolahan daun sirih merah, cuci bersih semua daun kemudian iris kecil-kecil. Rebus dengan air sebanyak 3 gelas atau setara 600 ml sampai mendidih hingga tersisa setengah gelas. Minum air rebusan daun sirih ini 3 kali sehari sebelum makan. Sekali minum setengah gelas. Jurnal kayu manis yang kami ambil, potensi kayu manis sebagai antidiabetik, jurnal penelitian perawat profesional. Hasilnya, kayu manis memiliki potensi sebagai obat antidiabetes alami. Ekstrak kulit kayu manis atau daun kayu manis dapat mengobati diabetes mellitus yang ditandai dengan resistensi insulin dan defisiensi insulin. Potensi antidiabetes kayu manis diyakini karena kandungan senyawa bioaktif yang ada dalam kayu manis. Senyawa antidiabetik utama pada kayu manis termasuk polimer metil hidroksikalkon, sinamaldehid, dan polimer-polimer procyanidin tipe A atau proactocyanidin. Jurnal daun salam yang kami ambil, pengaruh ekstrak daun salam Eusenia polyanthus terhadap kadar glukosa darah pada mencit mus musculus menentukan hasil bahwa pemberian ekstrak daun salam berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan kadar glukosa darah pada mencit yang diinduksi aloksan. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa daun salam positif mengandung senyawa flavonoid. Senyawa inilah yang dapat berperan sebagai antidiabetes. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa flavonoid diketahui mampu menangkap radikal bebas ROS reaktif oksigen spesies atau RNS reaktif nitrogen spesies melalui transfer elektron serta menghambat reaksi peroksidasi. Flavonoid dapat bekerja secara langsung terhadap sel pankreas dengan memicu pengaktifan kaskase sinyal CAMP atau siklik adenosin monofosfat dalam memperkuat sekresi insulin yang disensitisasi oleh glukosa. Jurnal daun sirih merah yang kami ambil ialah aktivitas anti-diabetes ekstrak etanol daun sirih merah pada tikus putih retinopati diabetik. Hasilnya, dosis efektif untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan persen PKGD sebesar 18,22% diperoleh pada ekstrak etanol daun sirih merah dosis 100 mg per kilogram berat badan dan dosis efektif untuk menurunkan kadar VEGF plasma tikus putih retinopati diabetik yaitu dosis 200 mg per kilogram berat badan dengan persen penurunan VEGF plasma tikus putih retinopati diabetik sebesar 31,20%. Dan inilah sediaan herbal antidiabetes pada kayu manis, daun salam, dan juga daun sirih merah. Sekian video dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila adanya kesalahan kata dan penyebutan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.